Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang cuan dan pejuang sangkuters, ya kan? Bagaimana keadaan kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian sukses semua ya. Amin. Mantap jiwa. Oke, ya kan? Ya mungkin hari pertama puasa keadaannya masih loyo-loyo ya karena belum terbiasa. Mungkin nanti hari kedua, hari ketiga dan seterusnya gitu kan. Udah terbiasa gitu kan. Kita nggak loyo lagi, kita udah semangat seperti biasanya gitu kan. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin non-is ya kan yang tidak menjalankan ibadah puasa ya nikmatin aja ya teman-teman ya secangkir kopi gitu kan. Oke, mantap jiwa ya. Dan di kesempatan kali ini teman-teman ya, kalau kita lihat dari Fair and Greed Index, dia berada di area 21. Ya, dalam kondisi fear nih, masih dalam kondisi takut gitu kan untuk orang-orang masuk dalam sektor kripto. Terus kalau kita lihat dari parameter all sessionnya teman-teman ya, masih di area 21 juga, sama dengan Fair and Greed Index ya. Jadi berada di area 21. Semoga saja sih lekas ya, lekas membaik naik ke 30 ya kan, di kepala 35, 40 dan seterusnya. Oke. Itu yang kita harapkan teman-teman untuk nilai all sessionnya, karena kita juga berharap all season segera terjadi gitu kalau ada all season di tahun 2025, karena ada dua speculation tentang all season. Ada yang mengatakan all season diundur sampai tahun 2026, ada yang bilang all season tetap akan terjadi di tahun 2025 ya kan. Ya kita lihat saja perkembangannya, semoga saja tahun ini teman-teman ya kehidupan finansial kita semua bisa berubah 180 derajat. Yang tadinya serba kekurangan semoga bisa menjadi serba berkecukupan, yang tadinya udah berkecukupan semoga ditambah lagi rezeki kalian. Amin. Mantap ya. Nah, karena banyaknya pertanyaan tentang Bloom, teman-teman ya, sorry kemarin ada sempat kita bahas Bloom ya, ada salah persepsi ya, mohon koreksi nanti kita benarkan di sini. Oke. Jadi di sini dari Bloom Talks Community teman-teman ya, sama halnya kayak kalian semua yang menanyakan tentang TGE. Nah, Bloom Team harus mengonfirmasi di mana kapan mereka berencana untuk memproses TGE. Oke ya. Seluruh komunitas mendukung mereka sejak hari pertama ya. Komunitas early memang mendukung dari sejak launch daripada Bloom ya, sampai saat ini masih banyak yang mensupport Bloom ini teman-teman ya. Sekarang ketika proyek sudah benar-benar besar, inilah saat yang tepat untuk memberi penghargaan kepada komunitas. Sesuai dengan peta jalan mereka, Bloom TGE harus berlangsung pada kuartal 1. Dan kita hampir memasuki bulan Maret. Dan kita udah berada di bulan Maret gitu kan. Dan semoga saja TGE ya bisa terjadi di bulan ini. Cuman kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, kemungkinan besar TGE ya akan ada di ya antara bulan Maret sampai bulan Juni lah ya, seperti itu. Nah, jadi apa selanjutnya dari sini? Bloom Team harus segera mengumumkan sesuatu untuk komunitas. Nah, mantap ya. Dan di sini teman-teman dengan statement seperti itu di sini disambut hangat oleh Vladimir Simarkis ya, selaku pengembang daripada Bloom juga teman-teman. Oke. Di sini menarik teman-teman sebenarnya ya. Mari kita bersikap jujur dan transparansi satu sama lain. Nah, ini yang disukai komunitas adalah tentang transparansi dan kejujuran. Anda merujuk bukan pada tanggal acara itu sendiri, tetapi nilai token yang seharusnya diterima setiap anggota komunitas. Mengapa? Karena pasar bekerja sangat sederhana. Jika Anda lebih banyak penjualan, maka di sini teman-teman ya akan lebih apa ya, market bukan token tersebut ya, token sorry bukan market, token tersebut akan sangat mudah mengalami penurunan atau down, dan itu mengakibatkan kerugian, maksudnya seperti itu. Nah, apa yang membuat nilai menjadi baik bukan tentang bukan tanggal TGE. Nah, sebenarnya kita juga nggak menginginkan detailnya tentang tanggalnya, tapi setidaknya komunitas itu mungkin, oh ya mungkin di Maret lah ya, di Maret kita akan melakukan TGE gitu kan, atau oh di April, oh di Mei dan seterusnya gitu. Nah, mungkin komunitas Bloom itu menginginkan gambaran tentang TGE gitu kan. Nah, tetapi permintaan atau yang disebut daya beli token yang terdaftar di pasar ya, supply and demand kembali lagi bermain di sinilah ya. Apa yang menciptakan permintaan produk ya, apa yang menciptakan permintaan agar permintaan tersebut tinggi itu ya tentunya yang pertama adalah produk, utilitas, fungsi gitu kan. Nah, di mana produk, di mana token digunakan sebagai utilitas ya kan.
produk, utilitas. Akhir-akhir ini kami telah melihat banyak proyek di mana token digunakan secara mendalam karena pengguna tidak perlu menyimpan atau menggunakannya. Kami tidak membuat token seperti itu, teman-teman ya. Jadi apa yang menciptakan utilitas di Bloom? Fungsionalitas perdagangan. Oke. Di mana token dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti apa ya? Tetapi tidak terbatas pada diskon komisi, launchpad, launch pool, peluang staking, farming dan banyak lagi. Nah, nanti teman-teman ya, Bloom itu akan berfungsi ya, kalau menurut statement ini ya, akan berfungsi sebagai apa? Launchpad juga, launch pool, peluang staking, farming dan masih banyak lagi fungsi daripada Bloom di masa depannya. Kita hampir sampai ya, kita punya memepad perdagangan, 2 blockchain yang terhubung. Apa yang kurang? Kontrak berjangka abadi, terminal perdagangan spot dan swap, jalur masuk dan keluar fiat. Nah, ini teman-teman ya, TGA daripada Bloom itu akan terjadi ketika kontrak berjangka ini udah selesai dan di-launchingkan, teman-teman ya, sesuai dengan roadmap season 2-nya, ya kan? Nah, jadi setelah mengatakan hal di atas, saya akan mengingat Anda tentang strategi token kami, produk pertama yaitu TGA, Token Generation Event. Nah, jika Anda di sini untuk menjual token tepat setelah peluncuran, Anda membuang valuasi Anda sendiri. Nah, jadi bagaimana untuk mengatasi ini gitu kan? Nah, Bang, nanti kalau udah klaim gimana? Jual apa hold? Kalau menurut saya pribadi, teman-teman ya, 80% bisa kalian jual, 20% bisa kalian hold. Atau kalian yang punya lebih dari satu akun, ya satu akunnya kalian hold, satu akun kalian jual, gitu kan. Nah, di sini teman-teman kita langsung mengacu ke sini. Nah, kita langsung mengacu ke Bloom musim 2. Oke, di sini kan ada roadmap-nya, teman-teman ya. Di sini juga dijelaskan ya ringkasan musim 1, teman-teman ya. Terus di sini apa kriteria musim 2 ya kan. Ini dijelaskan semua di dalam blog Bloom ini, teman-teman ya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat pembaruan peta jalan untuk roadmap season 1 itu udah clear semua, oke. Terus kita udah berjalan di mana? Di roadmap season 2-nya, teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat di paling bawah itu ada yang namanya Token Generation Event atau TGA. Nah, TGA tersebut akan terjadi setelah perpetual trading ini diluncurkan. Nah, seperti yang dibilang Vladimir Simerkis ya kan. Nah, fiat on off ramp ya, level and break system. Fiat on off ramp perpetual trading ya kan. Nah, kita menunggu perpetual trading ini luncur baru terjadi TGA. Nah, yang sempat geger, sempat rame adalah tentang statementnya ini, teman-teman ya. Statement mana? Nah, ini ya. Acara pembuatan token TGA ya kan, atau Token Generation Event itu hadir pada kuartal 1. Nah, di sini bagi sebagian orang yang mungkin udah paham ada tanda bintang di atas. Kemarin sempat kita bahas, teman-teman, saya melihat websitenya atau mata saya yang samar-samar atau bagaimana, tapi saya kemarin nggak melihat ada tanda bintangnya gitu kan. Nah, kali ini ada tanda bintangnya, teman-teman ya, yang dimana ini berarti ya belum tentu TGA akan terjadi di kuartal 1 gitu kan. Nah, bisa mundur sampai kuartal 2. Nah, span-nya itu informasi ya dari orang-orang yang punya atensi untuk berhubungan dengan pihak Bloom gitu ya, itu mengatakan bahwasanya kemungkinan lah ya TGA Bloom itu akan terjadi dari Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai bulan Juni gitu kan. Nah, berarti bisa masuk dalam kuartal kedua. Di sini harapan kita teman-teman dengan adanya statement hadir pada kuartal 1 ya kan, semisal nanti kuartal 1 nih habis ya kan, di bulan Maret nih habis belum terjadi TGA, harapan kita semua adalah pihak belum mengonfirmasi kapan terjadinya TGA ya kan, bulannya aja gitu ya, belum tanggalnya nggak masalah, bulannya aja, oh di bulan Mei, oh di bulan Juni, oh di bulan April gitu kan enak. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kalau ada tanda bintang seperti ini biasanya nggak valid, dia akan TGA di kuartal 1, bisa masuk di kuartal 2 juga ya kan. Kami memiliki misi untuk membangun aplikasi perdagangan terbaik. Setelah perpetual futur siap, hitungan mundur untuk TGA belum dimulai. Disinilah semua persatu, oke ya. Jadi harapan kita adalah ya semoga saja teman-teman mengingat ya, saat ini progresnya masih agak panjang ya kan.
ya kemungkinan besar kita perlu bersabar lagi lah. Perlu bersabar lagi ya seperti itu. Syukur-syukur di Maret udah clear semua. Ya berarti nanti di Maret akan ada informasi tentang TGA. Tapi kalau di Maret belum clear ya mungkin bisa di April gitu teman-teman ya. Oke, ya semoga saja teman-teman ya. Untuk saat ini walaupun kita bersuara TGA, 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 kalau belum waktunya ya kita nggak bisa apa-apa gitu teman-teman ya. Ya untuk saat ini sih farming aja ya, farming aja. Meskipun kalian nggak ikut mempet, ya mempoin, sorry bukan mempet ya, nggak ikut ngumpulin mempoin, tetap ya akan ada perhitungan untuk token-token BP yang udah kalian kumpulkan di season 1. Ya entah nanti perhitungannya seperti apa kita nggak tahu teman-teman ya. Ya oke mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat kurang sahabat dan salam cukup.